Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din waj'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah terus-menerus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menghentikan nikmatnya sedetik pun kepada kita. Termasuk nikmat yang melekat pada seluruh tubuh kita yang berjalan secara otomatis dan gratis kita pakai, kita gunakan. Bahkan seluruh keperluan seluruh tubuh kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan paru-paru, Allah menyiapkan oksigen buat kita. Ketika Allah menciptakan ginjal, Allah menyiapkan air untuk kita. Ketika Allah menciptakan pencernaan, Allah juga menciptakan segala sumber makanan yang ditumbuhkan dari buminya, yang diberikan dari lautnya, semuanya untuk kebutuhan manusia. Sehingga Allah menyatakan alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan ma fil ardi, lakum buat kalian, khalaqalakum untuk kalian, ma fil ardi, apapun di bumi ini. Maka tentunya kita sebagai hamba yang punya adab, punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita ini melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat itu mesti kita baca ketika kita melakukan sholat, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, materi kita pada hari ini adalah menemukan sebab keruwetan masalah. Ada 4 seri tema menemukan sebab keruwetan masalah. Karena kalau disimpulkan nanti memang ada 4. Kenapa orang ketika ada problem, ketika ada masalah gampang ruwet, gampang kacau, gampang guncang. Yang pertama disebabkan karena imannya lemah. Yang kedua disebabkan oleh psikisnya lemah. Psikis itu bisa karena pola asuh, bisa karena tekanan-tekanan hidup, lalu dia tidak mampu mengelola jiwanya. Ya, sehingga gampang goncang psikisnya. Kena masalah tambah goncang lagi. Yang ketiga kaitannya dengan lemah pikir dan lemah ilmu. Dan yang keempat lemah amal. Dan insya Allah nanti kita kaji satu persatu supaya menjadi ilmu bagi kita semua. Sehingga nanti ketika ada problem, ada masalah, kita tidak gampang goncang, kita tidak gampang galau, kita tidak gampang kacau, tapi selalu tenang, damai ketika kita menghadapi masalah. Para jamaah sekalian, kita ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim untuk membahas masalah ini. Moga-moga Allah menganugerahkan ilmu kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu memahami dan mengerti ilmu yang kita kaji pada hari ini. Para jamaah sekalian, berkaitan dengan sebab keruwetan masalah, judulnya yang pertama adalah karena lemah atau hilangnya keimanan kepada Allah. Kenapa ini terjadi para jamaah sekalian? Karena manusianya ketika ada masalah itu dia hanya selalu fokus pada 2 hal saja. Fokus masalahnya saja dan fokus dirinya sendiri. Allahnya hilang. Kalau masalahnya berat lalu menekan, lalu dia tidak ingat sama sekali dengan Allah karena dikendalikan oleh masalah. Pada waktu itu imannya tidak muncul karena dikendalikan oleh masalah. Yang kedua, sebagian orang ada yang dikendalikan oleh dirinya. Karena keterbatasannya, karena kekurangannya, kelemahannya, jadinya ngenes, ngedrop, ngedown. Sebagian kasus yang terjadi rata-rata mau percobaan bunuh diri.
Yang kelompok yang kedua ini. Karena dia merasa tidak mampu, tidak kuat, nyalahkan dirinya, merasa tidak berguna, lalu kemudian ingin mengakhiri hidupnya. Tapi beda dengan yang ketiga, kalau dia langsung ingat kepada Allah, maka pada saat itu imannya mulai muncul. Dan kalau imannya mulai muncul, ingat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Seguncang apapun situasi dan keadaan, kalau yakinnya kepada Allah lebih besar, lebih tinggi, maka dia akan berada pada ketenangan. Di dalam surat Al-Imran disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku ganti situasi dan keadaannya. Sakit, sehat, lapang, sempit, rugi, untung, akan aku gonta-ganti. Karena Allah itu melakukan faal, melakukan perbuatan yang mengenai kita. Kadang Allah itu melapangkan rezeki, ya besutur rizqa liman yasha, tapi kadang Allah menahan. Kadang Allah itu yudirru, memberikan bahaya, menimpakan bahaya, mengenakan sakit, mengenakan kecelakaan, mengenakan musibah. Karena Allah punya sifat ad-dhar. Kalau Allah punya sifat ad-dhar, Allah yang mengizinkan seseorang itu sakit. Allah yang mengizinkan orang itu jatuh atau kecelakaan. Allah yang mengizinkan seseorang itu kena musibah. Maka yang mau dilihat oleh Allah pada saat terjadinya kejadian itu, dia ingat apa dulu. Kalau pertama kali langsung ingat Allah, langsung akan tenang. Tapi kalau yang diingat itu ngenesnya, ngedropnya, apalagi keluh kesahnya, maka yang berlaku adalah hawa nafsunya yang mengendalikan. Dan ingat para jamaah sekalian, hawa nafsu itu masuk kategori organ jiwa yang enggak stabil. Ya, termasuk organ jiwa yang enggak stabil. Yang stabil itu akal sama kolbu. Makanya organ nafsu ini kalau dibiarkan keluh kesah, emosi negatif, gara-gara ada masalah, maka dia akan sabotase akalnya dan dia akan sabotase hatinya. Sabotase akalnya, pikirannya jadi ruwet. Para jamaah, kalau tangeti, kalau orang itu sedih banget, kira-kira mikirnya bisa jernih enggak? Kira-kira mikirnya bisa kuat enggak orang sedih itu? Malah jenengan mikir awakmu, mikir sedih ini kon mikir, betul Bang? Malah dia marah gitu. Karena dia tenggelam dengan kesedihan. Makanya dalam teori psikologi Islam itu, kalau orang mendapatkan persoalan yang mendadak, darurat, kritis, yang diaktifkan langsung segera kolbunya, tapi disambungkan kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Hajar. Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendirian biwadin ghairi tizar'in, di sebuah lembah yang enggak ada tanaman, enggak ada air, hanya berdua dengan putranya yang masih kecil. Apa yang disampaikan oleh Bunda Hajar ketika beliau bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami karena engkau melaksanakan perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am. Aku meninggalkan kamu sendirian di tempat yang sepi, sunyi, enggak ada air, enggak ada macam-macam, karena aku melaksanakan perintah Allah." Apa jawaban langsung dari Bunda Hajar? Idan la yudayyi'una. Kalau yang merintah kamu Allah, pasti Allah bertanggung jawab. Allah itu zat yang bertanggung jawab atas seluruh urusan makhluknya. Apalagi kamu disuruh melaksanakan perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah mengabaikan kami. Pada waktu itu Pak, yang diingat pertama kali itu keadaan kondisinya atau Allah? Allah. Makanya mantap. Itu. Makanya mantap ditinggal Nabi Ibrahim, beliau tidak dalam keadaan yang ngenes, ngedrop, enggak. Tapi semangat, optimis. Baru kemudian muncul masalah lagi cemas dan khawatir ketika apa? Ketika bayi Ismail mulai kehausan. Ketika air susu tidak bisa keluar karena kekurangan air. Baru muncul lagi. Tapi dalam riwayatnya, malaikat pun datang mengingatkan. Kamu itu di rumahnya Allah, Ka'bah. Tempatnya Ka'bah. Nggak akan disia-siakan oleh pemilik Ka'bah itu. Makanya iman itu naik dan turun. Tandanya turun, kalau sudah muncul emosi negatif, itu tanda imannya turun. Muncul sedihnya, muncul khawatirnya, muncul cemasnya. Kalau muncul itu, resepnya kalau pengen cepat tenang, disuruh nyambung kepada Allah. Makanya para jamaah sekalian,
sebab orang itu imannya lemah, ngedrop jatuh itu sebab utamanya itu adalah yang pertama karena lupa kepada Allah. Ingat masalah, ingat dirinya, tapi lupa kepada Allah. Betul Pak? Kalau orang itu ingat dirinya, tapi dirinya itu tidak mampu menyelesaikan masalah, ngenes apa betul? Ngenes. Ingat makhluk yang lain yang mau dijadikan sandaran, ternyata nggak bisa. Oh, sing dijagakno iku gak iso. Ngenes apa betul? Dulur kuwi jane soge, tapi tak takoni jare gak duwe dhuwit. Ngenes Pak nggih. Ngetokne mobil ono, tapi pas ditakoni aku nyele dhuwit ngomong gak ono. Ngenes apa mboten? Ngenes, tampilane tok. Itu. Lah itu berarti dia tertipu, Pak. Ya. Karena ada orang kaya tapi sebenarnya dia miskin karena dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Wong kredit kabeh, bermasalah kabeh, Pak. Itu. Makanya dalam hadis itu sampai dikatakan berilah seseorang yang meminta walaupun dia itu naik kuda. Maksudnya apa? Ada orang-orang kaya itu yang tampilannya kelihatan kaya, tapi dia bermasalah, bahkan tidak bisa ngasih nafkah ke istrinya aja tidak bisa. Tapi ya omane sik gede, mobilnya ya ana loro. Itu. Tapi ya bermasalah kabeh. Makanya nih kalau ada Pak, ya jangan suudon dulu Pak, karena ada hadis Nabi yang mengatakan jika ada orang meminta, sedangkan dia naik kuda itu kan ibaratnya kayak sekarang mobil, kasih. Ya, karena bisa jadi dia memang lagi problem, tidak bisa mengeluarkan uangnya. Loh, ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, Pak, sampai detail seperti itu. Pada jamaah sekalian, yang pertama, lupa yang pertama sehingga orang itu gampang ngedrop ketika ada masalah adalah lupa bahwa Allah itu tidak pernah lenyap di dalam kehidupan ini. Allah selalu ada, tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Makanya Imam Abu Madyan Al-Maghribi, saya Abu Madyan Al-Maghribi ini punya kitab namanya Al-Hikam juga, tapi namanya Al-Hikam Ghausiyah. Ya, kalau Imam Ibnu Athaillah namanya kitab Al-Hikam Athaiyah. Ya, karena dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini kitab Al-Hikam tapi Ghausiyah, karya Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. Ya, di dalam kitab itu dikatakan Allah tidak pernah lenyap, tapi engkaulah yang lenyap darinya karena disibukkan oleh selainnya. Kira-kira bisa paham langsung Pak maksudnya Allah ini Pak? Allah itu tidak pernah lenyap karena Allah itu yang menciptakan kita. Namanya pencipta itu dengan makhluk itu ada hubungan. Makanya Rasulullah itu diingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Segala sesuatu yang kamu baca, kamu renungi, itu semua endingnya mesti ada hubungannya dengan Allah. Allah yang menciptakan kok. Ada acara Got Talent Amerika yang tampil itu anak yang kena gangguan secara kejiwaan, psikisnya gangguan, terus buta, tapi nyanyinya bagus. Kalau orang lihat itu, terpesonanya itu sama anak yang seperti itu. Padahal yang menciptakan anak itu siapa, Pak? Allah. Kadang-kadang kita ini wow ketika lihat model-model begitu, tapi ingat itu yang menciptakan Allah. Kalau dia bisa begitu, Allah sedang menampakkan bahwa Allah bisa membuat orang seperti itu. Tapi kebanyakan orang ingatnya siapa, Pak? Tepuk tangannya ya lihat orang itu. Terus lupa bahwa yang menciptakan dia itu Allah, yang memenuhi kebutuhan dia juga Allah. Makanya ayat pertama kali yang turun itu adalah ayat masalah keimanan. Ojo sampai awakmu hilang sambungannya nang Gusti Allah. Setiap yang kamu lihat, perhatikan, itu tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah lenyap. Tapi yang lenyap diri kita. Karena dialihkan fokusnya. Karena fokus pada diri kita lupa pada Allah. Karena fokus kepada orang di depan kita, masalah kita lupa kepada Allah. Ini yang ditegur. Kalau itu yang kamu lakukan, maka hidupmu gampang ngenus, gampang keluh kesah. Tapi orang yang tidak pernah ngenes dan tidak pernah keluh kesah itu adalah apa? Orang yang nyambungnya nggak pernah putus dengan Allah. Dalam surat Al-Ma'arij dikatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu sarru jazua. Kalau ditimpa yang tidak enak, dia keluh kesah.
Kalau ditimpa wa idza masau khairu manu'a, tapi kalau dikasih yang enak-enak lalai, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang nyambung kepada Allah. Orang-orang yang sholat itu maksudnya sholat itu dari kata silatun, sambungan, silaturahim, nyambung. Tapi ini nyambungnya kepada siapa? Kepada Allah. Illal musallin alladzina hum fi sholatihim imun. Sehingga para ulama tasawuf menggunakan istilah sholat daim. Maksudnya apa? Nyambungnya nggak pernah putus kepada Allah. Ada khusyuk sebelum sholat, ada khusyuk saat sholat, ada khusyuk ba'da sholat. Jadi khusyuknya bukan hanya pada sholat saja. Kalau orang khusyuk hanya sholat saja, itu nanti menjadi sholat soleh sesaat. Nah gitu Pak. Sholat soleh sesaat. Tapi kalau nyambungnya terus itu sholat soleh setiap saat. Nah itu terjemahannya begitu Pak. Ada orang itu sholat soleh sesaat, tapi ada juga orang yang soleh setiap saat. Karena hadisnya mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah itu enggak hanya pada tempat tertentu, waktu tertentu, dan situasi tertentu, tapi dimanapun, keadaan apapun, terus nyambung kepada Allah. Coba kita lihat, kalau orang lupa Pak, efek kejiwaannya apa? Merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Rumangsa Gusti Allah iku gak ndelok, rumangsa Gusti Allah iku gak krungu nek dhek njaluk, rumangsa Gusti Allah iku ado. Merasa sendiri. Orang kalau dalam keadaan lemah, terbatas, kekurangan, ngedrop sendiri, kira-kira terus pundi Pak situasinya? Wis wajahe ruwet, nggih ndiluk terus, nggih Pak, ndangake wangel, nggih Pak nggih. Karena dia itu apa ndelok awake tok, merasa sendiri. Terus gak iso nyelesaikno masalah. Ya, yang kedua, merasa lemah, tak berdaya menghadapi masalah. Bojone ngono, ya, anak-anake ngono, kono sing diarep, biasanya apa yang terjadi, Pak? Lemah, tak berdaya. Betul nggih secara kejiwaan nggih? Yang ketiga, frustasi saat orang-orang yang diharap membantu tak mampu berbuat apa-apa. Betul apa mboten? Sing diarep-arep ketok-ketokane iso, dicedheki gak iso. Ya apa Pak perasaane? Ya mangkel. Mangkel ana mangkel ya ana bencine diarep-arep. Pas iki butuh. Tak delok duwe akeh, pas butuh aku iki kok gak ana. Kira-kira gimana Pak artinya ini? Sakit. Karena bersandar kepada selain Allah. Putus asa dalam menghadapi masalah. Ini kalau orang lupa Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang kalau dosanya banyak, kan setannya masuk. Dosamu kakean, gak mungkin di sepuro. Setan itu bisik ngono. Kok ngerti Ustaz? Konco ta sampean? Bukan ya. Ya riwayat-riwayatnya begitu ya. Dari jemaah sekalian. Kan begitu Pak setan itu. Jadi dia menganggap dosanya besar sampai putus asa. Ini yang dikatakan para ulama namanya istiqdomul dambi, membesarkan dosa yang dicela. Karena membesar-besarkan dosa sampai dia putus asa, nggak diampuni oleh Allah. Tapi membesar-besarkan dosa yang dipuji oleh Allah adalah menghantarkan dia itu roja, berharap, lalu lari kepada Allah. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasusnya sama Pak, tapi kalau nggak hati-hati mengelola jiwa, jadinya bisa putus asa. Ini efek kejiwaan kalau lupa kepada Allah, lupa kalau Allah itu ada. Kita lihat nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna. Allah itu Khaliqun, menciptakan. Berarti ada hubungannya enggak Pak antara makhluk sama Khaliq? Ada, enggak pernah putus. Allah itu disebut Qaribun. Nama Asmaul Husna yang tidak ada lawannya, di antaranya Qaribun. Coba dalam Asmaul Husna, ada mudillu, menghinakan, ada muizzu, ada memuliakan. Betul nggih? Ada yang namanya al-mani', menahan, tapi ada yang namanya al-basit, melapangkan. Ada lawannya. Tapi kalau Qarib tidak ada, nama Allah itu Ba'id, tidak ada. Satu-satunya nama dalam Asmaul Husna yang tidak ada lawannya itu Qaribun, untuk menegaskan bahwa Allah itu sangat dekat dengan makhluknya. Sampai bahasa Al-Quran, aqrabu ya ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Itu ungkapan sastra. Jangan ditafsiri pakai tafsir tekstual berarti Allah itu berbentuk jasad, jangan.
Kok ono hubungane urat leher itu ungkapan yang menunjukkan saking dekatnya Allah kepada kita, yang terus-menerus membersamai kita, itu seperti pembersamaannya lebih dekat daripada urat leher. Itu yang disampaikan oleh kalimat yang pertama tadi. Allah tidak pernah lenyap, tapi kitalah yang sering lenyap dari Allah. Karena disibukkan, karena fokus kita bukan kepada Allah, tapi fokus kita kepada selain Allah. Ini kalau dalam pembahasan ulama namanya ma'iyatul amah, pembersamaan Allah yang umum kepada seluruh makhluknya. Allah itu terus-menerus melihat makhluknya. Allah juga mendengar makhluknya yang berdoa. Termasuk non-muslim juga didengar, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat-ayat yang menyampaikan ada orang berdoa setelah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala ingkar lagi. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya memang dia punya hati yang ingkar. Itu. Orang-orang non-muslim juga diijabah Pak doanya. Jadi ijabah doa itu tidak hanya khusus kepada orang yang beriman. Ya, jangankan dedengkotnya kafir aja diijabah. Siapa Pak? Iblis. Iblis setelah dilaknat oleh Allah kan berdoa, "Ya Allah, saya beri waktu tangguh sampai hari kiamat." Betul nggih? Diijabah apa enggak, Pak? Diijabah. Makanya ijabahnya doa itu tidak otomatis orang itu soleh, tidak otomatis. Tidak menentukan langsung orang itu soleh atau tidak. Karena orang non-muslim pun juga diijabah doa. Bahkan iblis pun juga diijabah doa. Makanya jangan terlalu pede Pak. Kalau doa kok langsung diijabah, khawatirnya istidraj. Betul Pak? Khawatirnya istidraj. Siapa doanya siapa? Sa'labah. Karena Rasulullah diminta untuk mendoakan Sa'labah. Kan Allah juga tahu bahwa Sa'labah ini minta untuk didoakan apa? Kaya. Tapi minta supaya didoakan oleh Nabi. Dipenuhinya permintaan Sa'labah itu tidak menunjukkan bahwa Sa'labah itu langsung mulia. Tapi itu menjadi cobaan bagi Sa'labah. Ketika dijadikan kaya ternyata kuat derajat membuatkan Sa'labah. Tidak kuat derajat. Malah lupa kepada Allah. Lupa hak-haknya orang-orang yang tidak mampu. Wal iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu syahidun. Syahidun itu menyaksikan. Umpama TV Pak, seperti TV. Misalnya kita ini bahasa Arab, usaihidu tilfazan. Saya menyaksikan TV. Usaihidu berarti apa? Mendengar iya, melihat iya, memperhatikan iya. Allah itu punya nama namanya syahid. Menyaksikan. Dan menyaksikannya itu bukan hanya lapisan fisik saja Pak. Sak jero-jeronya kita. Yang di dalam itu. Karena Allah itu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu sampai dalam-dalamnya kita. Makanya orang yang suka modus-modus ke makhluk yang lain, dikiranya Allah tidak tahu modus kamu. Betul Pak? Dikiranya Allah tidak tahu modus kamu. Ya. Nah ini Pak, ingat dan sadar kalau Allah punya seperti ini. Wujud Allah itu ada dan terus membersamai kita. Melihat, maksudnya membersamai itu melihat, memperhatikan, menyaksikan, tidak pernah lepas. Ya, dari makhluknya. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ayat yang lain, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Ini bukan pembersamaan jasad secara fisik para jamaah sekalian. Ya, ini namanya pembersamaan Allah itu melihat kita, mengetahui kita, apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terdetak dalam hati, batin, Allah itu tahu semuanya. Nah, kalau orang ini seperti ini, Pak, nanti orang yang sadar wujud Allah terus-menerus mendampinginya, dia tidak akan merasa sendiri ketika menjalani hidup. Maka kalau ketemu yang kritis, darurat, dia tenang. Yang mutuskan makhluk itu bisa mencederai saya, Allah yang mutusin, bukan dia. Kalau dia nyihir saya, sihir itu berefek kalau diizinkan Allah. Wa ma hum bidzarina bihi min akadin illa bidnillah. Di surat tentang sihir Al-Baqarah ayat 101 kalimat kuncinya adalah apa? Wa ma hum bidzarina bihi min akadin illa bidnillah. Mereka tukang-tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada saya kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Diizinkan bahwa dibiarkan sihirnya berefek mengenai kita.
Dan itu biasanya ada hikmahnya. Di antara hikmahnya supaya apa? Supaya lebih dekat kepada Allah. Soalnya nek wis kena sihir ngono ku langsung wiritan. Biasanya nek gak kena apa-apa gak pernah cekelan, betul Bang? Iya Pak. Saya tanya Pak, kalau jenengan naik bis, kira-kira yang pegangan tiang itu kalau di jalan tol apa jalan geronjal? Mesti jalan geronjal. Makanya dikai geronjalan karo Gusti Allah. Biar apa? Cek cekelan. Ya, makanya kalau misalnya kok kena sihir-sihir ngono iku mesti cek cekelan luwih nemen kepada Allah. Dicelok gak kapati khusuk kok dungane barang wit. Tapi nek kena iku khusuk napa mboten? Khusuk Pak, tasbih digonani nanti padahal saat durunge gak pernah. Gitu. Ya, itu Pak faedahnya. Jadi mesti ada hikmahnya di balik itu. Nah, kalau ini ada efek terhadap kejiwaan adalah kalau ingat Allah itu wujud terus-menerus melihat, memperhatikan kita, maka tidak merasa sendiri saat menghadapi masalah. Ono backingi dan backingnya nggak pernah hilang, nggak pernah sirna, nggak pernah wafat. Nek backing jenderal, nek jendare wafat, kira-kira gimana Pak? Ngedon meneh. Nek backing makhluknya lemah, jatuh ikut jatuh. Tapi kalau backingnya Allah, yang hayyun, maha hidup, nggak pernah mati. Yang qayyum, nggak tergantung sama yang lain, berdiri sendiri. Berarti kalau orang punya iman, backing terhebat itu cuma satu, Allah. Karena nggak pernah hilang, nggak pernah, terus nggak pernah ngantuk juga Pak. Nah, ini backing sampean ngantuk, sampean diserang pas backingnya ngantuk, kena apa badan? Kena. Allah itu lasinatu wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa. Jenengan misalnya bersandar pada keluarganya, kuwaya Pak, ini ono masalah mesti ke tetangga ke keluarga itu. Tapi lalian, soge, loman, tapi lalian. Terus pun Pak. Pas lali ya gak ditolong. Biasanya ngekei sepurone lali, kok sampai ngulang, ya mbuh. Gitu. Ya, makanya kalau orang itu bersandar bukan kepada makhluk, karena setiap makhluk mesti ada kelemahan. Tapi kalau kepada Allah, maka tidak pernah hilang. Yang kedua, merasakan pembersamaan Allah dalam setiap keadaan. Karena Allah nggak pernah lenyap. Yang ketiga, tidak mudah merasa lemah, terhina, terpuruk saat menghadapi masalah. Karena dia hidup bersama Allah yang selalu memperhatikan dirinya. Tinggal nyambung. Nyambungnya gimana? Ya ngaku kepada Allah, ya wa ana dhaif wa anta qawiyun faqawini. Saya lemah ya Allah, jenengan yang maha kuat. Kuatkan saya dong. Nah, ana donge barang nggih. Karena sudah dekat Pak ya pakai dong itu. Faqawini, kuatkan saya. Karena engkau sumber kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya itu terhina di hadapanmu. Saya mengalami dihina makhluk di mana-mana. Tapi engkau yang maha mulia, engkau sumber kemuliaan, muliakan saya di sisimu. Kira-kira kalau ngomong begitu, kira-kira terhina lagi apa enggak Pak? Enggak. Karena dia tahu bahwa sumber kemuliaan yang enggak pernah hilang, enggak pernah sirna, kalau sumber kemuliaannya berasal dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau sumber kemuliaan dari manusia, manusia bisa berubah Pak. Sekarang muji-muji, tapi lain kali bisa mencela ketika dia dapat fakta yang dia tidak sukai. Betul nggak betul? Nah itu, para jamaah sekalian, melahirkan ketenangan sepanjang perjalanan masalah, karena nggak merasa sendiri. Kira-kira bisa paham Pak yang nomor satu ini? Wujudnya Allah, adanya Allah yang terus-menerus membersamai kita. Sehingga kalau setiap saat, setiap waktu ada masalah, dia tidak merasa sendiri karena dibarengi zat yang maha sempurna, maha hebat. Kira-kira dia punya optimisme apa enggak Pak? Punya optimisme. Meskipun dia lemah, saya kan bersama zat maha kuat. Sekalipun saya dihina oleh banyak makhluk, tapi kan saya bersama zat yang maha mulia. Betul Pak? Ini Pak yang namanya psikologi kejiwaan. Ketika orang itu membangun hubungan dengan Allah, maka hatinya juga akan menjadi kuat. Jadi yang disambungkan apa? Lapisan kolbu. Kalau kolbu kuat, nafsunya tunduk. Ya, kalau kolbunya kuat, nyambungnya kepada Allah, nafsunya akan turun Pak. Karena lawannya nafsu itu kolbu. Tapi syaratnya kolbunya bukan nyambung makhluk, kolbunya bukan nyambung urusan, tapi kolbunya nyambung kepada Allah. Karena nafsu itu juga ciptaannya Allah. Ya, juga pernah dialog Allah SWT dengan nafsu itu, Pak.
Ya, pernah dialog dengan nafsu. Nafsu itu, man anta, siapa kamu? Ana wa anta. Buaya Pak nafsu itu. Saya ya saya, engkau ya engkau. Jadi makhluk Gusti Allah yang paling bangkang ya nafsu itu, organ jiwa nafsu. Ya makanya Allah itu sayang kepada kita masih dikasih akal, masih dikasih kolbu untuk mengendalikan yang namanya nafsu. Ya, tapi nafsu itu ada temannya, Pak. Siapa temannya, Pak? Setan. Ya, tapi kalau nafsu sudah ditundukkan, setan yang nggak punya pintu. Nah, gitu ceritanya itu. Ya, jadi nafsu itu kalau ditundukkan, setannya nggak punya pintu. Ya. Lanjut, yang kedua, lupa bahwa Allah adalah zat yang mengendalikan, mengatur, mengurus dan memutuskan seluruh makhluk dan urusannya. Ini ketika orang itu senantiasa kalau doa membaca Rabbana, Robbi. Karena Rabbana itu Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah mengurus, Allah memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Rob. Makanya doanya itu ada pakai Allahumma, ada pakai Rabbana. Kalau sudah menggunakan Rabbana, itu berarti dia minta supaya Allah yang ngatur. Apa yang jadi problemnya itu supaya diurus dan diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dibantu kan Bapak ya, bukan hanya sendiri. Karena dia tahu yang mutuskan ini terjadi atau tidak Allah. Yang mutuskan ini punya faedah atau tidak Allah. Yang memutuskan bahaya ini hilang Allah juga. Nah, ini yang disebutkan ketika orang itu membaca doa pagi dan petang, raditu billahi robba. Karena nanti pada saat Allah itu ngatur, kadang-kadang kita ini diatur dapat musibah. Kita diatur dapat musibah, tapi musibah itu sebagai jamu buat kita. Ada nggak Pak musibah yang untuk jamoni kita? Ada nggak Pak? Ada, supaya gak terlalu sombong. Ya, dagang laku terus, ngono sok-sokan nang konyo nih. Aku nang pasar yo laku terus. Awakmu gak iso to? Ketok sombong ngono nek Gusti Allah iku sayang, langsung menisuk Pak. Ya gak laku dagangane. Itu ada ceritanya dalam surat Al-Kahfi berkaitan dengan kebun, nggih Pak nggih. Yang merasa bangga dengan panennya yang banyak, buahnya yang banyak, menisuk kena musibah. Betul nggih? Tapi yang mengatakan saya ini lebih sedikit dari kamu rezeki saya, tapi malah dikasihkan apa? Tambah. Ya, malah ditambah. Jadi kalau kita itu enggak sok-sokan kepada makhluk, Allah itu seneng. Meskipun faktanya kita ini ada kemampuan, tapi kita enggak sok-sokan. Itu disenengi Pak Gusti Allah. Biasanya rodok suwe enake. Makanya wong sugih tapi gak sok-sokan itu biasanya sugihne rodok suwe. Gitu. Soalnya enggak nyakiti wong liya, nggih Pak nggih. Nah, makanya kalau jenengan dikasih ilmu yang banyak, ojo sok-sokan, ojo kaya-kaya. Nek dikai sugih ojo sok-sokan, nggih. Engko dikai pejabat kekuasaan ojo sok-sokan. Karena cerita dimanapun mau di ayat apapun surat apapun pokoknya penguasa sosok endingnya mesti gak enak. Betul nggih? Nah, itu. Masyaallah nggih. Jadi Allah itu disebut sebagai bukan hanya Rabbun Nas tapi Rabbul Alamin. Qul a'udzu birabbin nas kalau surat An-Nas. Tapi kalau Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu ngatur bukan hanya manusia. Tapi ngatur seluruh alam, seluruh keadaan, cuaca, musim, ya, keadaan di gaib yang kita nggak kelihatan, Allah yang ngatur. Makanya ini ono sihir itu gak usah teko nang dukun, karena sing bagian ngatur dan mutusi ya gak dukun, tapi siapa? Allah. Jadi nyambungnya kepada Allah, hatinya kita lapang, tulus, bekerja Pak. Nah konsepnya pakai pasrah. Ya Allah saya pasrahkan makhluk apapun yang mengganggu di dalam diri saya, di dalam keluarga saya pasrahkan hilangnya, perginya, jauhnya dari saya dan keluarga saya. Baru dibaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Ya, karena riwayatnya kalau orang membaca ini 7 kali mencukupkan itu bagi kamu. Maksudnya apa? Dipenuhi permintaanmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hati yang tenang Pak, ojo ndredeg. Ya, karena yang dibaringi Allah itu innang moha ma'as sobirin. Nah, keweden terus donga, ya gak dijawab. Jadi tenangkan dulu, damaikan dulu, baru membaca kalimat pasrah tadi itu ditutup dengan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ijazah Pak, ya, ijazah nih ono sihir-sihir itu cukup begitu.
Kok krasa meneh, diulang lagi. Tandanya kalau kita terasa, itu kita disuruh nyambung kepada Allah. Makanya di dalam pelatihan yang saya adakan sama istri itu, tanda orang ma'rifatullahnya itu mulai turun ketika setiap hari sudah banyak muncul emosi negatifnya. Tanda ma'rifatullahnya sudah turun. Dan kalau dia itu nyambung lagi, mengendalikan sedihnya, mengendalikan jengkelnya, disambungkan kepada Allah, maka kemudian ma'rifatullahnya akan naik kembali. Ya, maka sinyal pertama Pak, orang itu sambungannya kepada Allah mulai turun ketika apa? Semakin banyak hari-harinya itu terkena emosi negatif. Sedih luwih teko 3 dina, jengkel luwih teko 3 dina. Nggih Pak nggih. Ono sing sampai 2 tahun kok jengkel. Ya. Bahkan disampaikan ke turunannya, ojo nikah karo keluarga iku. Iki bapak ana masalah lama iki. Iki tak warisno ya. Masalah permusuhan kok diwarisno. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau permusuhan diwariskan, Bu, itu nanti keluarganya enggak dapat ampunan dari Allah. Nggih. Kalau permusuhan dilanggengkan itu keluarga itu enggak pernah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih dikatakan setiap Senin dan setiap Kamis malaikat itu memberikan pengumuman diperintah oleh Allah. Seluruh salah kesalahan dari orang-orang yang mukmin diampuni oleh Allah kecuali mereka yang masih ada permusuhan. Makanya kan sampai ada sahabat Nabi itu yang ibadahnya nggak terlalu dalam sunah-sunahnya, tapi dia punya keistimewaan, mampu melepas sakit hati dari orang lain. Karena tiap malam itu ritualnya itu melakukan hipnotis pada dirinya, tapi disambungkan kepada Allah. Jadi kalau hipnotis dalam Islam itu nyambungnya pada Allah, Pak, bukan nyambungnya kepada makhluk. Ya Allah, ketahuilah bahwa siapapun pada hari ini yang nyakiti saya, ganggu saya, saksikanlah bahwa dia tak ampuni semua. Saya maafkan semua. Saya pasrahkan itu kepadamu ya Allah. Ya wajah yang ganteng, Pak. Itu. Ya ceria. Coba orang itu enggak punya tekanan ketika ketemu makhluk. Kira-kira ceria apa mboten? Ceria. Ono undangan ngono ku ya terus teko. Tapi coba nih ono masalah karo wong liya. Delok-delok lho, musuhku teko gak sida. Ono musuhe teko pengajian terus gak sida teko, Pak. Berarti kan terhalang dari majelis ilmu gara-gara ada permusuhan loh itu loh Pak, makanya ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Efek kejiwaan Pak kalau ndak rob ya. Tentang Rob ini tidak kuat bahwa Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Itu efek kejiwaan. Bingung saat ikhtiar maksimalnya sudah dilakukan tapi tidak berefek perubahan baik. Lali ikhtiarmu tidak punya faedah kalau nggak diizinkan oleh Allah. Kerja Pak sampai berangkat pagi pulang sampai tengah malam. Ngono ya saya miskin loh. Ya. Dia menyangka bahwa kerja kerasnya itu otomatis langsung dia dapat rezeki yang banyak. Dia lupa. Ikhtiarmu itu punya efek, itu kalau diizinkan oleh Allah. Karena Ar-Razzaq yang memutuskan orang itu diberi rezeki Allah. Al-Basit yang memutuskan orang itu dilapangkan Allah juga. Nama Allah semua Pak. Itu. Tapi kalau orang itu nyambung ketika dikasih Rob, kenal sama Rob. Kok saya kerja keras, kok kemudian ditahan rezeki saya, dia akan introspeksi. Introspeksi, jangan-jangan ada amalan-amalan saya yang menghalang-halangi datangnya rezeki. Oh iya ya, ternyata aku mutus silaturahim. Aku ndak bersilaturahim pada saudara saya, masih bermasalah dengan dia. Iki bae dielingno karo Gusti Allah. Karena memutus silaturahim juga menghambat rezeki. Itu. Ada dosa itu menghambat rezeki, Pak. Itu disebutkan dalam kitab tafsir karya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adabi lasat. Itu ada hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Apa hadisnya? Innar rajula, ada seorang laki-laki la yukhramu rizquhu bidambin yusibuhu. Ada seorang laki-laki yang ditahan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi ada dosa-dosa itu yang menghambat datangnya rezeki. Termasuk yang paling besar dan kuat, dosa kepada orang tua. Itu. Dosa pada orang tua itu paling menahan rezeki seseorang, Pak. Makanya nek wong ku apik karo wong tuane, iku biasanya uripe enak. Kalau orang itu berkorban ya untuk orang tuanya yang lagi sakit, yang lagi butuh, ya dia bisa menyisihkan, itu biasanya uripe ku enak, longgar.
Saya itu kalau naik gokar Pak, kadang-kadang itu saya ngobrol sama yang driver itu. Dia cerita, saya itu anak bungsu. Itu kakak-kakak saya itu sekolahkan sampai dibiayai ratusan juta, tapi yo gak eling wong tua. Ya ngono uripe gak enak. Wong tua wis berkorban tapi dhek gak mbales uripe ku meskipun gajine piro entek ae. Gak iso kayak orang tua, malah bersandar terus. Tapi yang anak bungsu ini sumbernya akeh, gak grab tok. Kadang-kadang ono apa banyak sumbernya yang dia peroleh. Saya katakan itu barokahnya ketika orang itu baik kepada orang tuanya. Karena ulama itu mengatakan begini, ini baik sama orang tua, barokahnya itu urip enak secara dunia. Ya. Tapi kalau kemudian dengan ulama yang soleh, itu nanti akan ada barokah akhirat. Biasanya ada keturunannya akan jadi ahli ilmu. Meskipun riwayatnya kakek neneknya dulu nggak ada yang ahli ilmu, tapi karena dia suka dengan orang yang soleh itu, maka dia nanti akan diberikan duriyah berikutnya itu yang ahli ilmu. Itu begitu para jamaah sekalian, kesimpulan dari para ulama. Mudah kecewa dan jengkel saat planningnya sering tidak sesuai dengan target. Itu ya lali. Nek sing ngurus karo sing mutusin siapa? Allah. Nek awakmu bolak-balik melening kok dadi elingo, iku sing mutusin Allah. Nah awakmu pas berhasil ku ngunggul-ngunggulno awakmu Aku ngene sukses ya karena ilmu coaching bisnisku. Jadi aku ya sugih kaya ngene iki ya. Ilmu bisnisku makanya ya banyak orang yang datang ke saya. Krungu Gusti Allah ya dikei peringatan. Betul Pak? Itu ceritanya Qarun juga begitu. Ketika dia kaya dia tanya, apa jawaban Qarun? Saya ini kaya karena ilmu saya. Berarti ada anania, keakuannya yang dimunculkan. Padahal dia kaya itu karena apa? Allah yang memutuskan dia kaya. Itu. Kecemasan dan kekhawatiran terhadap perkara yang membahayakan dirinya. Ya. Ini ada seorang sahabat yang dikabarkan rumahnya di perkampungan itu terbakar, padahal beliau masih menjalankan tugas. Ya. Coba Pak, jenengan dikasih informasi Pak, nggih, bahwa perumahan di sekitar jenengan itu kebakaran. Tapi jenengan masih bertugas, harus menyelesaikan tugas. Kira-kira menyelesaikan tugas sampai tuntas terus ditelantarkan atau ditelantarkan lalu pulang, milih yang mana Pak? Rata-rata ya milih tinggal pekerjaane ndang mulai cepet nang perumahan, betul ya? Rata-rata begitu. Nah tapi sahabat ini enggak, diselesaikan tugasnya sambil membaca satu dzikir. Ya, apa dzikirnya? Dzikirnya itu bunyinya begini. Ya, masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Diulang-ulang. Apapun kalau dikehendaki Allah terjadi. Enggak dikehendaki Allah enggak terjadi. Dipasrahkan Pak, amannya, selamatnya rumahnya kepada Allah. Karena yang bisa menjaga rumah saya Allah, karena Allah yang mutusin. Ini yang dibaca, tugasnya diselesaikan, berarti orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kerja kalian. Dilanjutkan. Orang bertakwa itu mesti ditolong oleh Allah karena ayatnya innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Lalu beliau berdoa. Takwanya sudah diwujudkan, lalu tinggal nyambungnya kepada Allah. Masya Allahu kan, wa malam yasa'lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini aja Pak, dzikirnya diulang-ulang sampai ke rumahnya. Apa yang terjadi? Sekitar rumahnya kebakaran, tapi rumahnya sahabat ini tidak kebakaran. Siapa Pak yang menyelamatkan? Allah. Allah itu bisa Pak. Ya, cuma ngincer satu orang tok di rumah. Itu kejadian di luar negeri. Ada sebuah rumah besar, tiba-tiba malam harinya itu ada terdengar suara gemuruh, geruduk gitu. Orang tuanya kaget, meriksa sekitar, nggak ada apa-apa, tidur kembali. Tapi paginya, ketika dia meriksa satu persatu kamar dari anaknya, ada salah satu dari kamar anaknya yang ambles sampai ke bawah anak-anaknya. Mek satu kamar toh. Tapi yang lain ndak ambles. Pak Gusti Allah ku titis napa mboten? Titis. Gitu loh. Ono bus nggih kecelakaan grubruk. Sing parah mek telu tok, sing liyane mek memar atau apa ngono. Nah, iku sapa sing mutusi? Ya, Allah semua. Maksudnya ini kan mengaktifkan Rob, Pak. Nama Rob di dalam hati kita itu caranya begitu melihatnya. Kasus seperti gelombang tsunami, sekitarnya habis, masjidnya enggak apa-apa. Itu maksudnya apa? Allah yang ngatur, Allah yang ngurus.
Lainnya dihancurkan, satu yang selamat bisa, satu dihancurkan, yang lain selamat juga bisa. Ini yang perlu dilatih supaya nanti kalau ada keadaan yang membahayakan, kita ingat. Allah itu bisa ngatur kok. Aku tak tenang sih. Tapi syaratnya tenang sih, Pak. Latihan tenang, damai, baru nyambung kepada Allah. Kok tenang dulu? Karena inang woha ma'as sobirin. Orang sobirin itu terkendali emosinya. Ya, ojo pas kewedan terus ya Allah ya apa iki kok ya Allah ya apa iki. Ya jare kita iki ndonga apa kewedan. Nek wong ndonga iku ya khusuk, meneng anteng sik gitu. Terus betul-betul menghadap seperti menghadap kerajaan yang sangat besar. Terus baru mulai, ora kok iki kewedan terus ngomong sana kemari. Ya iki malaikate bingung iki jane kewedan apa ndonga sih iki. Kok padha wae antara. Sekarang saya tanya, ada enggak Bu? Ibu-ibu yang kalau ada anaknya nakal terus bilang begini, astagfirullah, astagfirullah, ada enggak? Itu ibunya minta ampun kepada Allah atau ibunya mangkel karo anaknya? Bu, terus putih Bu? Loh kok guyu Bu? Itu namanya ungkapan mangkel tapi pakai kalimat thayyibah. Coba ya malaikatnya bingung, ini kalimatnya minta ampun tapi kok murang-muring anaknya. Nah itu loh Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak menempatkan kalimat thayyibah itu pada porsinya. Sehingga kadang-kadang nggak berefek pada kolbu kita. Gitu. Jadi syarat berefek pada kolbu kita itu adalah mengucapkan di tenggorokan tapi kolbunya nyambung kepada Allah. Itu nanti berefek. Ya, makanya disuruh tenang dulu, damai dulu sebelum segala sesuatu. Itu syaratnya karena innang woha ma'as sobirin. Ya, wasta'inu bis sabri wasolah. Sabar dulu apa sholat dulu? Sabar. Itu Pak ya. Nah, lanjut. Ini bentuk pengurusan Allah, memberi bahaya, bisa memberi manfaat, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Waktu Covid-19 itu ditampakkan kemampuan Allah, mana yang dipilih wafat, mana yang tetap dibiarkan hidup. Kan ndelok umur. Swidak tahun kena diabetes, mari kena Covid mlebu rumah sakit. Mari ono metu rumah sakit kok. Sing 30 tahun awake bleger geger otot kaya adire mati kok ya. Gitu. Maksudnya apa? Allah itu mau nunjukkan, ojo ndelok awake blegere nek tuwek rentah kaya ngono iku, katane mati, urip kok gitu. Makanya anak-anak pada bingung, tak kira wis mati wong tuaku. Wah bahaya ini ya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Allah itu bisa memberi, Allah bisa menahan. Allah bisa mengangkat derajat seseorang, Allah juga bisa merendahkan. Ini pengurusan, Pak. Dan setiap pengurusan itu ada hikmahnya masing-masing. Enggak mesti orang itu diangkat jadi jabatan, langsung dia mulia, bisa-bisa istidrat. Tapi ada orang yang diizinkan jadi pejabat, tapi menjadi kemuliaan buat dia. Tergantung apa? Respon berikutnya. Kalau diangkat kedudukannya, dia sikapnya benar, mulia. Kalau dia diangkat jadi jabatan, sikapnya salah, jatuh. Malah terhina. Jadi jangan melihat dinaikkannya dia Pak, kedudukannya. Tapi setelah itu pakai sikap amal soleh apa enggak. Ya, karena ketika dia diangkat dengan jabatan, sebenarnya dia dikasih masalah sama Allah. Yaitu masalah enak. Yaitu menjabat. Tapi harus dijawab dengan amal soleh. Sehingga apa? Maka dia akan selamat. Itu. Efek kejiwaan, ya kalau ingat Rob, tidak mudah merasa lemah dan hina di hadapan manusia, juga tidak mudah putus asa, ndak gampang ngedon, nggak gampang ngedrop, tenang, Allah sing ngatur. Saiki ngene, Allah balik ya gampang, itu. Tidak mudah merasa cemas dan khawatir, karena dibersamai Allah yang maha sempurna kekuasaannya. Yang ketiga merasa tenang karena merasa dibersamai Allah, zat yang maha baik dan sempurna dalam mengurus makhluknya. Husnudonnya itu kuat terus Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung percakapan hambaku. Nek kon percaya aku iso ngatur iki, aku iso ngurus iki, terus awakmu ngomong bener, mbok pasrahno nang aku, tak atur, tak urus. Tapi tak delok atimu plong apa enggak? Nek plong tak atur. Tapi nek rada galau ya wis gak tenanan iki nyerahno. Nggih Pak nggih. Pak jenengan nyerahno mobil rusak lho Pak nang bengkel. Nek bolak-balik sampean takoni bengkele, kok kurang mari-mari. Tenanan apa ora? Kira-kira sing bengkel mangkel apa mboten? Jare percaya. Jare sampean ku ngomong iki bengkel terbaik. Sampean kok ngomel ae ngene. Jare bengkel wis tak serahno neh. Betul Pak? Sama Pak. Kalau jenengan itu nanti sudah tawakal kepada Allah, dilihat Pak hatinya kayak apa.
Ya. Yang ketiga, lupa bahwa Allah adalah zat pemilik dan raja seluruh makhluk. Karena Allah itu malikin nas, raja sekaligus pemilik dari seluruh manusia. Namanya pemilik, kadang-kadang Allah itu ngambil miliknya. Ngambil jasad kita, karena jasad kita milik Allah. Ngambil akal kita, ilmu kita, karena ilmu juga milik Allah, titipan. Ngambil harta kita, karena harta juga titipan. Ngambil anak kita, ngambil istri kita. Kadang ngambilnya pakai mewafatkan, kadang mengambilnya pakai sakit, betul? Karena yang berkuasa bukan kita. Kita ini nunggu tombol dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, yang mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, persepsimu aku ini raja yang baik apa raja yang jahat? Nek kon nganggep aku raja yang baik, ketika tak kasih ndak enak, segera tak buat enak awakmu. Soalnya awakmu tak tes karo gak enak kok tetep apik mikirin nang aku, yo sedilu ae. Berarti lulus ujian awakmu iku. Ya, kaya ibu niku lho. Nggih, ibu njahati anaknya itu maksudnya cuma sekedar nguji. Iki jane sak sayang aku apa enggak? Coba kata kei uang saku, kira-kira gimana? Ternyata minggat. Oh, kurang kuat sayangnya nang aku berarti. Maksudnya apa? Bondingnya saya kurang kuat nang aku ini. Betul Pak? Nah, itu maksudnya Pak. Nggih, malikin nas. Kalau efek kejiwaannya, ya, kalau kemudian lupa bahwa Allah itu pemilik, Allah itu raja, itu akhirnya terjadi kemelekatan pada diri kita. Kita merasa memiliki jasad kita. Kayak paling kuat, paling hebat dengan jasadnya ini. Merasa memiliki ilmu, padahal ilmu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Merasa milik harta. Jadi mobilnya kegoret titik itu langsung diseneni, Pak. Hati-hati. Goret. Jadi dia gara-gara tergoret langsung muncul marahnya, enggak nahan dulu. Kira-kira marah dalam perkara itu dipuji atau dicela sama Allah Subhanahu wa taala? Dicela, karena itu urusan dunia. Itu. Yang marah dipuji itu kalau sudah urusan agama, marah karena urusan agama, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek barang dunia itu sampai lecet, sampai hilang, Allah itu bisa ganti kok, gak bisa orang muring. Itu. Jenengan misalnya ketipu 50 juta sama orang. Nek wong iku dikejar nganggo pengacara, sampeyan iso entek sampai 200 juta. Kira-kira milih dilalekno, terus fokus nang Gusti Allah apa tetep dikejar? Lumayan ya Ustaz 50 juta, ya. Tapi nek sampean urus iso ngentekno luwih teko 50 juta, coba secara rasional. Nggih, kira-kira diculno apa sik diurus? Oh, nek jenengan bisa ngeculno, lalu jenengan ngomong, ya Allah, enten makhluk jenengan sing nakal niku. Mendet yatra kula ngambil uang saya, jenengan kan robnya to. Nggih, jenengan nggih mesti tanggung jawab kok. Wong jenengan sudah ngomong kok, man taraka syai'an lillah awadawu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dia enggak nuruti nafsunya, enggak nuruti emosinya, ngejar wong sing nipu dia itu. Tapi dia langsung pasrah kepada Allah. Jenengan Ar-Razzaq yang bisa beri rezeki, jenengan juga sumber rezeki, jenengan bisa buka. Kira-kira kalau seperti ini terjadi, berarti iman kepada Malikin Nas, Allah sebagai raja, sebagai Rabbin Nas kuat. Kira-kira diganti apa Allah apa enggak, Pak? Diganti, Pak, tapi hatinya harus berubah dulu. Karena Allah itu melihat hati dulu, Pak. Nek awakmu iso gak kemelekatan karo sing ilang mau, nek wong kemelekatan, terikat, itu kepikiran apa badan? Kepikiran. Iman rek saya kejuta. Mari ngomong koncone. Terus ngobrol nang warung kopi. Mbok, aku mari kehilangan 50 juta. Engko ngomong lagi nang WA. Kira-kira gimana, Pak? Uripe enak apa mboten? Ya enggak enak, karena bahas yang hilang. Padahal Allah bisa mengganti. Itu. Yang terakhir para jamaah sekalian. Nah ini, lupa bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang layak ditaati, Ilahin Nas. Soalnya ada orang itu kena masalah sampai dia itu menyimpang dari syariat. Berarti ilahinasnya kurang. Ilahinas itu apa? Sesembahan, ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah, termasuk ketika mengalami masalah darurat. Ada enggak, Pak? Orang kena masalah darurat kritis lalu dia ngambil yang haram, ada enggak? Banyak, Pak. Karena dia melihat yang tampak ini kayaknya solusi dan yang tampak ini yang haram, terus dia ambil. Kira-kira masalahnya tambah panjang apa selesai?
tambah panjang para jamaah sekalian. Karena ayat Qur'annya mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu ada masalah berat, lalu kamu tetap mempertahankan takwa, akan aku kasih jalan keluar. Enggak hanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku beri dengan pemberian yang tidak kamu sangka-sangka. Loh, Pak. Ini. Nabi Yusuf alaihissalam kehinaan langsung naik derajat menjadi perdana menteri, sampai rajanya juga masuk agamanya Nabi Yusuf, padahal sebelumnya nggak percaya karena ada rumor bahwa Nabi Yusuf ini melakukan kejahatan sebagaimana informasi dari pejabat yang lain. Tapi ketika keluar dari penjara, apa yang terjadi? Naik derajat, dunia akhiratnya naik derajat. Apa kesimpulan dalam surat Yusuf? 2, jika kamu sabar dan jika kamu bertakwa. Kamu nggak frustasi, kamu nggak emosional, terus hari-harimu itu amalan kewajiban tetap jalan. Maka diurus sama Allah. Nek timingnya datang, nek waktunya datang, akan selesai masalahmu itu. Tapi Allah ingin tahu istiqomah enggak, sabar karo takwa. Nek sabarnya istiqomah, takwanya istiqomah, maka makhroja akan diberikan. Jalan keluar diberikan. Dan diberi pemberian yang pemberian tidak pernah terduga. Coba Pak, dicap sebagai budak, mari mlebu penjara. Kira-kira nek cita-cita jadi pejabat itu mungkin apa enggak, Pak? Enggak mungkin, nggih Pak nggih. Cita-cita jadi pejabat kan mungkin wis budak, mlebu penjara misan, kan enggak punya cita-cita Nabi Yusuf jadi pejabat. Tapi ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Buah dari apa? Sabar dan takwa. Ya, terkendali emosinya, innang waha ma'asobirin dibarengi oleh Allah, bertakwa innang waha ma'al mutakin dibarengi Gusti Allah ping pindho, Pak, gak saksi dah sama niku. Cuma yo gak yakin iku masalahnya ya. Wis ngerti nek wong sabar dibarengi, terus wong taat dibarengi tapi yakinnya kurang. Padahal Allah itu mengatakan innang waha ma'al mu'minin. Allah itu membarengi karo iman. Kalau yakinnya masih ada. Nek yakinnya nggak ada, meskipun takwa, meskipun sabar, gak ditolong. Nah itu, gak jangkep kok. Ayatnya innang wa sabirin, ma sabirin sama ma'al muttaqin, tapi yakinnya nggak diasah, husnudonnya nggak diasah. Ya, padahal Nabi bersabda sebagai penutup ceramah saya, ana indadoni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku. Indonna khairan, kalau dia menyangka baik, falahu, kebaikan akan mengarah dia. Wa indonna syarron, kalau menyangka buruk, maka falahu, keburukan juga akan mengarah dia. Moga-moga kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinaikkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah apapun yang mengitari kita tetap dalam keadaan tenang dan damai menjalani masalah, lalu kemudian berikhtiar yang benar, melakukan amal soleh hingga Allah memberikan makhroja, memberikan jalan keluar. Dunia kita dapat, akhirat dapat, karena kita imannya diasah, amal solehnya diasah, sehingga kita selalu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.